Pemirsa, 34 orang terluka dan 11 lainnya yang diduga sebagai provokator demonstrasi di Pati, Jawa Tengah ditangkap. Aksi demo besar-besaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang digelar di depan pendopo Kabupaten Pati berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat massa yang geram tak kunjung ditemui Bupati dan kemudian mulai bersikap anarkis dengan melemparkan botol mineral hingga batu kepada petugas kepolisian. Massa berhasil dipukul mundur usai petugas menembakkan gas air mata ke kerumunan massa. Kadif Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan 34 korban luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. 7 dari petugas dan sisanya merupakan massa aksi. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala. Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit. Dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri, ya, 7 atau mungkin bisa lebih. Kemudian saat ini karena sementara datanya dan sisanya dari masyarakat. Rata-rata lukanya ada luka dari lebam, kemudian luka bocor kepala atau luka kepala, robek kulit karena aksi anarkisme. Pemirsa, bagaimana kelanjutan usai demo dibubarkan polisi dan DPRD sepakat untuk membentuk pansus mengajukan hak angket atau bertanya kepada Bupati Pati Sudewo. Kita akan bahas bersama Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini. Selamat sore Pak NHS. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, Pak NHS, kalau kita mengamati apa yang terjadi di Pati, demo hari ini yang memang sudah terjadwal 13 Agustus itu sejak awal kan memang sudah dikatakan dengan misi untuk melengsarkan Bupati Pati. Kalau Anda mengamatinya ini memang hanya soal pajak PBB yang 250% atau ada alasan yang lebih besar lagi yang kemudian membuat publik begitu marah kepada bupatinya? Harus didekati ya secara dua hal ya. Pertama, kondisi makro kita, baiklah sosial, politik, terutama ekonomi, terutama terkait dengan kapasitas daya beli masyarakat kita yang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua adalah soal perilaku dari seorang kepala daerah, Bupati Sudewo, yang tampaknya dipersepsi oleh masyarakat sebagai yang kurang peka terhadap kondisi sekarang ini, sensi. Saya melihat bahwa kebijakan 250% dan seterusnya itu juga terjadi di beberapa daerah. Iya. Dan tidak menimbulkan masalah gitu. Tetapi jadi masalah ketika dua hal. Pertama, diucapkan secara tidak santun dan naganya memang sangat arogan. Dari situ apalagi kemudian diimbuhi dengan misalnya jangankan 5.000 gitu ya. Iya. Sedangkan 50.000 sekalipun dia sanggup untuk menghadapinya. Itu kan kata-kata yang menurut saya sangat tidak tepat dan melukai ya, yang dipersepsi secara melukai oleh masyarakat Pati yang mereka rasakan secara subjektif ya dari apa yang didengar dari bupatinya. Yang kedua adalah memang kondisi ini tidak bisa dilepas juga dari kondisi-kondisi yang lain yang menyertai terhadap makroekonomi kita, kehidupan yang semakin berat oleh karena beragam jenisnya pajak, dan saya kira tidak terjadi hanya di Pati sebenarnya, tapi juga terjadi di tempat lain. Tapi ya DPRD sudah memutuskan ya untuk melakukan hak angket, menggunakan hak angketnya, dan saya kira bola sekarang ini di tangan oleh DPRD gitu ya. Dan bola itu hendaknya bisa dilaksanakan terutama dengan memedomani undang-undang tentang pemerintahan daerah. Saya kira di situ saja. Oke, baik Pak NHS, karena tadi Anda sudah menyebutkan juga bahwa sebenarnya kondisi kenaikan PBB itu tidak hanya terjadi di Pati. Kita akan sama-sama simak informasinya. Ya. Infografis berikut ini bahwa memang di sejumlah daerah lain juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Di antaranya di Kabupaten Semarang ini bahkan penyesuaiannya lebih besar dari 400%. Kemudian di Kota Cirebon bahkan 1000% dan di Jombang juga 1000%. Betul. Oke, dan kemudian ini kan menimbulkan pertanyaan ya Pak NHS, mengapa demo besar itu hanya terjadi di Pati? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini memang kombinasi antara kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan kemudian bercampur dengan perilaku kepala daerah yang memang seperti tidak sensitif. Nah, kalau kita melihat rentetan kejadiannya tadi, kalau mungkin bisa dikutip memang pernyataan menantang bahwa jangankan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan saja, saya tidak akan gentar. Itu kan kemudian juga sudah dilakukan permintaan maaf ya, Pak NHS. Tetapi kemudian rakyat tampaknya sudah tidak bisa memaafkan, sehingga sebenarnya kalau di titik ini Anda melihatnya masihkah ada masa depan untuk Sudewo menjabat menjadi bupati? Masih ada ya, dan posisi hari ini saya kira 50-50 ya. Apalagi tadi DPRD Kabupaten setempat, Kabupaten Pati telah memutuskan dalam rapat mereka untuk menggunakan hak angketnya. Dan sebentar lagi setelah itu sesuai dengan ketentuan akan ada pansus ya, panitia khusus yang memiliki tugas, wewenang, kewajiban menyelidiki terhadap apakah Sudewo itu melanggar ketentuan. Dalam hal melanggar ketentuan itu apakah melanggar larangan sebagai bupati gitu ya, kemudian melanggar larangan-larangan perbuatan tercela, perbuatan yang meresahkan, itu dibuka kemungkinan-kemungkinan itu. Dan saya rasa itu cukup berat tugas DPRD karena harus membuktikan apakah yang bersangkutan misalnya melanggar kewajiban, misalnya menjaga etika dan norma dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dia dan seterusnya. Saya rasa sekali lagi bahwa bola ada di DPRD Kabupaten Pati untuk membuktikan, karena setelah DPRD memberi simpulan, kemudian mengajukannya untuk diuji ya, simpulan dari DPRD tadi itu ke MA. Nah, MA lah yang nanti akan memeriksa, memutus apakah apa yang diajukan oleh DPRD itu terbukti atau tidak. Jika terbukti, nanti DPRD akan menerima putusan dan putusan itu disampaikan kepada Presiden melalui gubernur ya, gubernur lalu ke menteri gitu, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Dan saya kira masih panjang, Mbak. Nah, di sela waktu itu ya, saya tambahkan juga, apakah juga yang bersangkutan melanggar sumpah janji jabatan dan seterusnya, melakukan perbuatan salah tadi, dan itu kan kualitatif ya, karena kualitatif maka harus dibuktikan, dan pembuktian itu menurut saya pertaruhan. Maka ketika Mbak Tasya menanyakan apakah peluang usia jabatannya tidak berakhir misalnya removal from office ya, pemazulan, maka memang sangat ditentukan oleh DPRD setempat nanti membuktikan, lalu ke MA gitu. Dan disitulah saya kira masih akan panjang drama ini. Iya, berarti kalau memang masuknya lewat hak angket, ini proses yang tidak akan sebentar ya Pak NHS, mungkin masih panjang. Apalagi kemudian memang sudah ada statement dari Pak Sudewo sendiri, saya tidak akan mundur. Tepatnya kata-katanya, saya dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti begini saja begitu ya. Nah, saya ingin mungkin lebih dekat berpikir atau mencoba menganalisa Pak NHS. Kalau kemudian kita mengamati komposisi di DPRD saja ya Pak NHS. Kira-kira konfigurasi partai-partai yang tadinya merupakan pengusung dari Pak Sudewo akan seperti apa pergolakannya ketika harus menjalankan hak angket ini? Bola sudah di tangan DPRD. Saya kira dia tidak bisa bermain dengan hal-hal yang mulur-mungret gitu ya, tapi harus benar-benar objektif, karena pertaruhannya bukan hanya partai itu tadi. Partai buat saya kok sudah nggak berlaku ya konstelasinya pada saat dia mengajukan ya, saat mengusung Sudewo, dan itu berlaku juga di DPRD. Dan saya kira begitu ribuan pasang mata akan menyaksikan drama penyelidikan oleh DPRD, pra penyelidikan oleh DPRD,
dan karena pertaruhannya sangat besar, dia akan mampu gitu ya untuk diuji ya nanti di MA